Assalamualaikum sahabat muslimah. Kasus anak tidak sekolah menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau HST. Pada 25 Juni 2024, anak tidak sekolah di Hulu Sungai Tengah mencapai 4.475 kasus. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengentaskan permasalahan tersebut. Ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan di Hulu Sungai Tengah, seperti menggelar fokus group discussion lintas sektor, verbal data, dan koordinasi dengan pondok pesantren yang belum memiliki satuan pendidikan formal atau non-formal. Bagaimana tanggapan warga atas hal ini? Mari kita simak wawancaranya. Sepenting apa pendidikan bagi generasi muda? Penting karena kita generasi muda itu buat menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Penting banget. Karena kalau generasi muda tidak sekolah lah, ya yang pasti kada pintar lah. Penting. Banyak kasus anak tidak sekolah di Banjarmasin. Bagaimana perasaan Anda? Miris sih, karena kan kita sebagai anak-anak muda itu harus belajar. Sedih lah. Pastinya sangat sedih karena padahal zaman sudah berkembang pesat, namun ada saja anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan. Menurut Anda, mengapa banyak anak yang putus sekolah? Bisa juga malas, bisa ekonomi keluarga, terus bisa juga anak itu nggak berminat. Biasanya yang paling sering karena faktor ekonomi sih kayak gitu. Menurut saya itu ada dua kemungkinan. Misalnya itu dari anaknya sendiri yang tidak mau belajar, mereka malas dan tidak punya kemauan untuk sekolah. Sedangkan yang kedua itu datang dari orang tua. Kadang orang tua itu berharap kepada anak, mereka terlalu memberikan beban kepada anak untuk menafkahi keluarga. Padahal yang harus dilakukan oleh anak itu adalah belajar, bukan kerja. Memang salah ekonomi. Jika tidak mampu secara ekonomi, apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk tetap memberikan pendidikan kepada anaknya? Ngajarin anaknya yang orang tuanya tahu, kayak agama kayak gitu atau apalah ilmu-ilmu yang orang tuanya punya. Harusnya orang tua bisa membantu anak belajar mandiri di rumah. Tapi realitasnya kan kada semua orang tua lah punya kemampuan untuk membersamai anak. Orang tuanya yang harus berusaha itu supaya anaknya sekolah. Apakah pemerintah harus bertanggung jawab atas permasalahan ini? Mengapa? Harus lah, karena kan dia pemerintah, pemimpin gitu jadi harus tanggung jawab sama urusan pendidikan rakyatnya. Ya harus, bahkan wajib kayak itu. Nah, tentunya itu menjadi tanggung jawab pemerintah ya, karena banyak sekolah-sekolah yang tidak layak, misalnya sekolah negeri bahkan ada yang hancur, ada yang tidak diperbaiki. Padahal harusnya itu dananya dari pemerintah. Mungkin harus kayaknya. Apakah beasiswa yang diberikan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu cukup untuk menyelesaikan permasalahan ini, atau pemerintah harus melakukan upaya lain? Pemerintah harus bikin sekolah yang memang khusus anak-anak yang berminat gitu atau enggak sekolahnya gratis kayak selama ini kan pemerintah sebenarnya sudah memberikan beberapa beasiswa, tapi kan nyatanya tadi kada cukup. Yang pertama masalahnya kada bisa mengcover semua kebutuhan pendidikan, paling hanya sebagian saja lah. Pertama mungkin melakukan survei. Jadi survei itu, jadi pendaftar beasiswa itu tidak hanya mengirimkan data-data kepada pemberi beasiswa, tapi juga memastikan apakah si pendaftar itu benar-benar layak menerima beasiswa yang diberikan. Mau jadi apa ya negeri ini jika penduduknya banyak yang tidak sekolah? Duh, membayangkannya saja sudah ngeri ya. Bagaimana Islam menyelesaikan permasalahan ini? Mari kita simak penjelasannya dari Ustazah. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Berdasarkan data pada tahun 2024 ini, jumlah anak yang tidak bersekolah di Kota Banjarbaru, ibu kota Kalimantan Selatan, mencapai 2.500 kasus. Terdiri dari anak yang belum pernah bersekolah, anak yang putus sekolah, dan anak yang lulus tapi tidak melanjutkan sekolah. Penyebab dari anak yang tidak bersekolah tersebut antara lain adalah anak korban kekerasan dalam rumah tangga, anak korban perundungan,
anak korban kekerasan lainnya, dan akibat masalah ekonomi. Adapun di level nasional, anak yang berada di wilayah 3T, yaitu wilayah yang tertinggal, terdepan, dan terluar, kemudian anak yang bekerja, anak disabilitas, anak jalanan dan korban penelantaran, anak yang berkonflik dengan hukum, serta perkawinan anak di bawah umur, ditengarai menjadi alasan ribuan anak tidak bersekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk memperoleh pendidikan mengalami berbagai hambatan yang kompleks. Namun demikian, beberapa penelitian di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa faktor dominan yang menyebabkan anak tidak bersekolah adalah faktor ekonomi, baik berupa anak tidak sekolah karena harus bekerja, maupun anak putus sekolah karena tidak mampu memenuhi biaya sekolah. Di antara program percepatan penanganan anak yang tidak bersekolah ini adalah dengan intervensi sosial ekonomi di tingkat sekolah hingga kelurahan dan kecamatan. Tentu saja, sudah dapat diprediksi bahwa intervensi tersebut sangat tidak solutif karena tidak seimbang dengan luasan masalahnya serta tidak menyentuh akar masalahnya. Inilah potret pengelolaan pendidikan dalam sistem kapitalis sekuler, di mana sektor pendidikan seolah terpisah dengan sektor-sektor lainnya. Sektor pendidikan harus mengelola pendidikan dengan alokasi dana yang terbatas, sehingga tidak mampu mengakomodir keperluan pembiayaan yang menjamin semua warga negara dapat memperoleh pendidikan dengan terjangkau. Akibatnya, penyediaan jumlah sekolah masih terbatas. Banyak anak yang harus menempuh perjalanan yang jauh untuk tiba di sekolah karena belum tersedia sekolah di lokasi terdekat. Sekolah negeri yang gratis jumlahnya belum memadai dan belum tersedia hingga level menengah atas. Kualitasnya pun belum merata, bahkan cenderung jauh di bawah kualitas sekolah-sekolah swasta dengan bayaran yang mahal. Ya, pendidikan dalam sistem kapitalis sekuler memang dipandang sebagai objek komersial, sebagaimana barang yang bisa diperjualbelikan. Ibarat komoditas, pendidikan adalah komoditas yang dibutuhkan oleh banyak orang, maka ini menjadi peluang bisnis yang menggiurkan. Sekolah-sekolah swasta bermunculan bukan semata menjual kualitas atau semata sebagai bentuk kontribusi untuk pendidikan generasi, namun juga untuk memperoleh keuntungan dari komoditas pendidikan yang diperlukan oleh orang banyak ini. Maka pendidikan pun menjadi barang mahal yang hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu saja. Jadi, akar persoalan sesungguhnya dari anak-anak yang tidak bersekolah ini adalah sistem pendidikan kapitalis sekuler yang mahal dan lepasnya tanggung jawab pemerintah dalam menjamin pendidikan warga negaranya. Berbeda dengan sistem Islam dalam khilafah. Dalam sistem Islam, kepala negara atau khalifahlah yang paling bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan bagi semua warga negara. Dalam sistem Islam, negara hadir sebagai pelaksana dalam pelayanan pendidikan, maka urusan pendidikan ini sepenuhnya di tangan negara dan tidak boleh diserahkan kepada swasta. Negara khilafah mengatur anggaran secara terpusat. Seluruh pembiayaan berasal dari Baitul Mal di bawah prinsip ekonomi Islam, sehingga membuat negara akan mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan rakyatnya. Dengan kemampuan tersebut, pendidikan dapat diselenggarakan secara merata di seluruh wilayah negara, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pendidikan gratis dan kualitasnya terjaga, sehingga mampu mencetak generasi berkepribadian Islam dan membangun peradaban mulia. Negara juga menjamin kesejahteraan rakyat, individu per individu, sehingga tidak ada anak yang bekerja. Demikian juga, negara dengan pemberlakuan aturan Islam secara menyeluruh akan melindungi anak-anak dari perundungan, kekerasan, serta berbagai masalah lain yang bisa menghambat anak untuk bersekolah. Demikianlah solusi tuntas untuk mengatasi anak-anak yang tidak bersekolah ini,
sejatinya adalah dengan mengembalikan urusan pendidikan ini dalam naungan sistem Islam.